diklik kanan, kemudian di tindakan pemeriksaan. Di sini tidak ada menu atau item tentang diet pasien, tapi karena kebijakan rumah sakit harus ada diet pasien yang harus dilakukan permintaan dari IGD. Nah, oleh karena itu kita akan modifikasi atau custom di sini ya. Akan kita tambahkan di antara tagihan operasi dan juga data operasi ini. Nanti kita akan munculkan di sini. Oke, langsung saja kita ke codingnya. Oke, halo semuanya, selamat berjumpa kembali di video tutorial Simeres Kansa ya. Kita akan bahas tentang Simeres Kansa. Dan pada video kali ini kita akan membuat custom di bagian IGD ya. Kita lihat dulu di Simeres Kansa. Kita login terlebih dahulu. Oke, di Simeres Kansa di menu IGD. Nah, di sini diklik kanan, kemudian di tindakan pemeriksaan. Di sini tidak ada menu atau item tentang diet pasien. Nah, sebenarnya di aturan memang tidak ada sih untuk permintaan diet pasien dibuat di IGD ya. Tapi karena kebijakan rumah sakit harus ada diet pasien yang harus dilakukan permintaan dari IGD. Nah, oleh karena itu kita akan modifikasi atau custom di menu IGD ini untuk kita tambahkan diet pasien ya, sama seperti yang ada di rawat inap. Seperti di rawat inap, tindakan pemeriksaan ini ada diet pasien. Nah, diet pasien ini akan kita munculkan di menu IGD. Di menu IGD ini ya, menu IGD di sini ya, akan kita tambahkan di antara tagihan operasi dan juga data operasi ini. Nanti kita akan munculkan di sini. Oke, langsung saja kita ke codingnya. Oke, kita buka terlebih dahulu di project dengan NetBeans. Kita masuk ke sini ya, source ini di Simeres Kansa. Kita masuk ke source package, kemudian kita cari di folder Simeres Kansa. Kita cari DLG IGD ya. Kita cari DLG IGD ini ya, DLG IGD, kemudian kita double klik, akan muncul seperti ini ya. Nah, yang menarik di sini adalah di DLG IGD ini tidak seperti DLG yang lain ya. Kalau DLG yang ini dari developernya memang tidak menyertakan form desainnya ya. Form desainnya tidak disertakan, atau mungkin karena sudah dianggap lengkap ya, jadi form desainnya tidak ditampilkan lagi di updatean yang terbaru ya. Di updatean yang terbaru di sini hanya ada source. Nah, ketika kita mau mengcustom atau modifikasi, maka kita harus melakukannya melalui coding ya. Kita akan melakukannya melalui coding sehingga di menu IGD ini akan ditambahkan diet pasien. Oke. Di sini kita hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan deklarasi menu ya, menu diet pasien di DLG IGD ini ya. Kita akan menambahkan di sini ya. Sekarang di sini sudah saya kerjakan, maka di sini saya hanya menampilkan saja di bagian penambahan deklarasi ini. Kita tambahkan untuk MN dietnya ya, MN diet pasien. Di sini saya sudah tambahkan di bagian sini ya. Ini ya, setelah MN screening gizi kehamilan. Ini saya tambahkan ini MN diet pasien. Oke, setelah ditambahkan, kemudian kita juga harus menambahkan di init ya,
ini IGD, kita harus buat lagi satu menu untuk menu item diet pasien ya. Kita akan cari yang bagian initnya ya. Ya ini ya, ini IGD. Di sini sudah saya tambahkan. Untuk bagian menu diet pasiennya, atau kita ketik aja ya pencarian diet. Sorry. Ya. Di sini ya. Nah, ini kita tambahkan ini. Ditambahkan, kemudian masih juga di ini ya, di ini itu kita tambahkan tindakan untuk diet pasiennya ya. Ya, ini ya, ini yang saya tambahkan. Tadi ini sudah, kemudian ini ditambahkan. Kemudian kita juga harus tambahkan untuk action method ya, action method untuk MN diet pasien action performance-nya. Kita tambahkan di private. Diet pasien ini ya. Oke, ini kita tambahkan ya, sebelumnya tidak ada ya di sini. Ini kita cuma tambahkan. Oke, seperti itu. Kemudian untuk metode untuk cek ya, untuk penyesuaian hak akses. Penyesuaian hak akses juga kita tambahkan di sini ya. Itu juga saya tambahkan ya, publik ya. Oh, di sini juga kita tambahkan untuk menu dietnya. Nah ini, ya, MN diet pasien kita tambahkan di sini untuk penyesuaian hak akses. Ya. Oke, kemudian itu saja coding-coding yang kita tambahkan untuk memunculkan diet pasien di bagian IGD ya. Oke, setelah itu kita save, kemudian run build clean and build project ya. Setelah clean and project selesai, sukses, dan kita cek di aplikasinya. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, kita ke menu IGD, kemudian kita cek salah satu tindakan. Nah, ini udah muncul. Oke ya, di bagian IGD pun sudah kita munculkan sama persis seperti yang ada di rawat inap gitu ya. Rawat inap ada diet pasien, kemudian di IGD juga kita munculkan untuk diet pasiennya gitu ya. Ini akan menampilkan hal yang sama seperti itu. Kemudian kita uji coba ya, misalnya kita akan melakukan proses permintaan ya, nanti kita hapus kembali datanya.
Misalnya pasien ini ya, kita akan melakukan proses permintaan diet pasien. Oke, misalnya kita minta untuk siang ya, kita minta untuk malam. Oke, seperti itu. Kemudian diet pasien misalnya makanan biasa gitu ya. Kemudian kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Dan kemudian di video saya sebelumnya saya juga sudah buatkan untuk diet pasien yang dipantau di instalasi gizi ya, secara online ya, secara online bisa dicek. Yep. Oke. Buka. Oke, tadi kita pemesanannya dari IGD ya, IGD. Oke. Nah, ini ya atas nama pasien ini. Di webnya juga sudah tampil, kemudian di Simeresnya juga secara ini sudah bisa langsung dilihat ya. Di sini ya. Oke. Diet pasiennya sudah bisa. Atau bisa melalui ini ya, menu diet. Diet. Ini ya. Pasien bisa kita filter berdasarkan nama tadi ya. Oke, ruangan. Nah ini ya, masuk ya, masuk. Kemudian pantauan lewat web juga masuk. Oke, mantap. Untuk custom kita kali ini semoga bisa memberikan edukasi atau juga pemahaman, atau juga yang mau mengikuti custom seperti ini bisa mengikuti tutorial ini, dan kita semakin maju, semakin berkembang, dan juga kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan rumah sakit di mana kita bekerja ya. Oke, sampai jumpa kembali di video tutorial selanjutnya.